ganti menteri, ganti kebijakan, kebijakan. ganti kurikulum. Apalagi sekarang kurikulum Kurikulum itu ganti ya, Mas? Kan udah ganti rezim, merdekanya dibuang kayaknya nih. Yang pasti sampai detik ini hari Ganti ini kurikulum apa? Setelah merdeka belum sangat ada merdeka. perubahan, belum ada perubahan. Setelah Nah, kurikulum kalau merdeka, gitu pandangan Mas Fajar soal kurikulum merdeka gimana? Ini kan kita juga bikin evaluasi panjang lah soal ini. Nggak usah takut-takut Mas, nggak apa-apa. Mas Nadiem nggak apa-apa. Iya, kita gini, setiap kurikulum pasti punya kelebihan dan kelemahan. Kita sadar itu. Kalau kita bicara kurikulum sebenarnya Mas, dulu ada CBSA, ya, siswa belajar aktif, ya kan? ya. KTSP, K13, sekarang kurikulum merdeka itu ada plus minusnya. Tapi semangat dasarnya itu berorientasi kepada siswa kan, begitu. Nah, ini kan yang diinginkan oleh kurikulum merdeka ini kan siswa sebagai pusat proses pembelajaran, begitu. Nah, tentu ini dalam implementasinya perlu melihat heterogenitas konteks kita, ya. Kalau kurikulum merdeka mungkin berbasis kota itu ideal, ya. Apalagi sekolah swasta misalnya bagus harplasnya, gurunya oke, gitu. Itu ideal. Itu ideal. Tapi harus ditunjang oleh sarana prasarana yang Ya, baik. ya. Coba Anda pergi dan guru-guru yang juga. keluar kota Jakarta, ke daerah 3T di lah daerah misalnya. 3T, itu lain problemnya. Begitu dikasih kurikulum merdeka Ya. bener ya pelajarnya. Ya, Yes, itu- gitu. Karena Kami kan ngobrol dialog dengan, kami berkunjung ke SMP Kristen Molo Molo. di Soe ya, di Soe, Soe. Kami ya. ngobrol gitu, dia bilang begini, Pak kalau bisa ini selanjutnya ini ada semacam standarisasi lulusan, gitu kan? Gitu kan? Ini konteksnya UN ya. Ya dia bilang ke sana, karena selama ini kami kehilangan itu. Ini yang ngomong guru swasta di NTT yang kita anggap daerah 3T gitu ya. Karena dia merasa selama ini kita nggak punya kehilangan standar Pak, gitu. Nah, Itu karena ujian nasional dihapus itu. ya dia berpikir begitu kan, kita nggak punya pegangan standar kan. Itu menurut teman-teman di NTT ya. Yang kita pikir justru mereka harusnya menikmati dong, nggak ada ujian kan, nah, bisa bebas gitu. Tapi Jadi artinya UN mau dihidupkan lagi nih. kami dalam masih kajian mas, sudah dikumpulin nih, semua pakar udah kita kumpulin. Mau yang pro dan kontra Ini kita wadahi. nggak diundang juga. Ini pakar juga loh. Belum, sebentar Pakar lagi. ujian. Sebentar lagi. Ujian SIM. Ujian SIM. Tapi kan gini mas, kita ini kan harus mengakomodasi banyak aspirasi, banyak kepentingan. Nah, tugas kami adalah bagaimana menciptakan satu kebijakan yang bisa mengakomodasi kepentingan yang lebih besar. Bahwa ada satu kelompok yang merasa tidak diakomodasi itu resiko sebuah kebijakan. Tapi yang penting penerima manfaatnya ini Ngomongnya seperti wakil menteri. Iya makanya. Udah wakil menteri. Oh, udah wakil menteri. Bukan. Yang penting kan begini. Soal orang semua ingin aspirasi. Tapi yang harus dijaga itu adalah pertama. Jangan sampai terkesan hanya sekolah Muhammadiyah Yang diprioritaskan. diuntungkan. oh itu pasti. Enggak kan? Pasti gitu maksudnya. Pasti enggak. Pasti enggak, tapi Itu pasti ya. apa namanya? Ada yang tanya, apa akan ada Muhammadiyahisasi? Saya bilang, yang mungkin kita lakukan dalam konteks kebijakan yang filosofinya sama dengan Muhammadiyah satu, apa? Selalu mengambil jalan tengah, moderat kita ini. Moderat. Moderat.